Halo, ketemu saya lagi Alphonse. Apa kabar teman-teman semua? Baji-baji Ciki? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. By the way, satu hari saya bertemu dengan seorang kawan saat hendak makan di sebuah restoran. Anggaplah namanya Tony. Kawan saya ini dulu juga pernah bersama saya di sebuah persekutuan doa di kampus waktu itu. Sambil menunggu makanan, kami banyak mengobrol dan bertukar kabar. Setelah makanan kami datang, kami pun seperti biasa berdoa sebelum makan. Namun ada satu hal yang saya sadari ketika melihatnya berdoa. Maka dengan penuh rasa ingin tahu, saya bertanya kepadanya, "Bro, kok nggak tanda salib sih? Masih Katolik kan?" Sambil bercanda. Dan ia menjawab, "Masih dong bro, tapi iman kita kan nggak perlu dipamerkan. Cukup tanda salib dalam hati. Dan kita berdoa selayaknya orang lain dengan agamanya masing-masing berdoa. Jadi kita tidak perlu berbeda sendiri bro. Yang penting kan Katolik itu dalam hati kita." Oke. Saya tidak terus bertanya dan kami pun melanjutkan makan bersama. Namun selepas dari itu semua, jawaban Tony ini terus mengusik hati saya. Apakah benar harus seperti itu? Teman-teman, apakah ada yang pernah mengalami seperti yang saya alami? Atau mungkin bahkan ada yang berpendapat sama dengan Tony, kawan saya? Ayo, jujur. Mungkin beberapa pertanyaan ataupun ilustrasi berikut bisa membuat kita berpikir berbeda. Teman-teman coba bayangkan bila kita berada di sebuah penjara, karena kita sudah melakukan kesalahan yang begitu besar. Tidak ada hukuman lain yang pantas bagi kita selain hukuman mati. Usaha banding dan apapun tidak berhasil. Bahkan untuk mendapatkan keringanan hukuman saja, tidak diberikan. Tidak ada cara lain selain kita menerima keputusan, yaitu hukuman mati. Semua mimpi dan masa depan yang indah, semua sirna. Tidak ada yang tersisa lagi. Air mata sudah kering dan suara pun sudah serak karena menangis dan berteriak. Yang ada hanya penyesalan yang sangat dalam. Wajah orang yang kita kasihi secara bergantian terbayang di pikiran kita. Ingin rasanya kita memeluk mereka satu demi satu dan menyatakan penyesalan dan permohonan maaf yang rasanya juga sudah terlambat. Pikiran kita kosong dan semuanya rasanya akan berakhir. Namun tiba-tiba, pintu penjara dibuka dan seorang berkata sambil menyebutkan nama kita. Ia mengatakan bahwa ada seorang yang mau memikul hukuman mati ini dan menggantikan kita. Syaratnya hanya dua. Tidak ada kesalahan yang sama, dan ia minta agar namanya jangan pernah kita lupakan. Teman-teman, apa reaksi kita bila hal ini terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Yang pasti kita senang banget. Gak ada ungkapan apapun yang dapat menggambarkan happy-nya kita saat itu. Soal syarat bagaimana? Syarat nomor 1, ya sudah pasti oke. Kapok gak sih kita? Pasti kapok lah kita. Gak mungkin kita mau 2 kali kan ada di penjara, apalagi dihukum mati. Syarat nomor 2 pun tanpa berpikir 2 kali akan kita sanggupi. Siapapun namanya, anggap saja namanya Sangkala. Kalau perlu namanya kita taruh di belakang nama kita. Ataupun setiap kali sebelum makan kita ucapkan nama Sangkala. Sebagai bentuk syukur karena pengorbanannya lah, maka kita masih bisa makan sampai sekarang. Kalau perlu nama Sangkala kita pasang di depan rumah kita dan di setiap ruangan dalam rumah kita. Semuanya itu agar kita terus ingat siapa dia yang sudah menyelamatkan kita. Teman, semua dari kita sudah berdosa. Tidak peduli apakah dosa besar ataupun dosa kecil. Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Sehingga jelas sekali bagi kita bahwa semua sebenarnya sudah dalam perjalanan menuju hukuman mati tanpa harapan sama sekali. Namun puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus sudah mati untuk kita semua, dan dia sudah menanggung semua hukuman atas dosa kita dengan menderita dan wafat di atas kayu salib. Teman-teman, tidakkah kita merasa sangat bersyukur atas anugerah ini? Seharusnya kita bangga bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan dia rela mati hanya agar supaya kita tetap hidup. Jadi pertanyaannya, kenapa kita malu? Kenapa kita takut? Apakah pengorbanan Yesus di kayu salib kurang berarti
sehingga tanda salib pun kita tidak mau? Apakah kebaikan Allah tidak cukup bagi kita sampai kita tidak mau menceritakan sedikit pun tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain? Atau apakah kita kurang bangga dengan segala yang sudah Ia kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita berusaha menutupi iman kita dari dunia? Firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila Ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saat kita mampu membeli sebuah baju bermerek dan mahal, rasanya kita akan bangga. Dan kalau bisa, mereknya kita keluarkan agar terlihat semua orang. Jadi, kalau kita bangga sebagai orang yang sudah diselamatkan dengan darah yang mahal, bila kita bangga dengan iman kita, bila kita bangga dengan gereja kita, tunjukkanlah dengan hidupmu, kebaikanmu, caramu berdoa, kesaksianmu, perkataanmu, dan sifat-sifatmu. Dengan demikian, kita sudah turut ambil bagian dalam misi gereja, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Tuhan Yesus memberkati.